Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Kajian di malam ini kita akan membahas tafsir daripada Surah Al-Ma'idah, dan kita petik dari Qasasul Quran, kisah-kisah yang terkandung di dalam surat ini. Ada satu kisah menarik di dalam Surah Al-Ma'idah ini tentang kisah Isa bin Maryam dan mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kita baca ayatnya pada 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Allah ya Isa ibn Maryam Udhkur ni'mati alayka wa ala walidayka wa ala walidatika idh ayyadtuka bi ruhil qudusi tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idh allamtukal kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa idh takhluqu minat tini ka hayati at-tayri bi idni fatanfuhu fiha fatakuna tayran biidni wa tubri'ul akmah wal abrasa biidni wa id tukhrijul mauta biidni wa id kafaftu bani Israila anka id ji'tahum bil bayyinati faqala alladhina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga hikmah Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya lalu menjadilah seekor burung yang sebenarnya dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang-orang yang buta sejak lahir dan orang-orang yang berpenyakit kusta dengan izin. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizin. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabiullah Isa bin Maryam adalah satu di antara ulul azmi minar rusul. Ulul azmi itu ada 5. Dimulai daripada Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian setelahnya Ibrahim, kemudian setelahnya Musa, kemudian setelahnya Isa, dan yang terakhir Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah nabi dari yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Jadi Isa adalah nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Dan kita tahu bahwa hampir secara keseluruhan para nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, 25 nabi dan rasul, sebagian besarnya adalah nabi-nabi Bani Israel.
hanya 4 nabi saja yang disebut dengan nabi Arab. Dimulai daripada Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib, dan yang terakhir Nabi Arab adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada 4 ini, semua nabi berasal dari Bani Israel. Lah nabi-nabi Bani Israel ditutup dengan kenabian Isa bin Maryam, karena setelah itu tidak ada nabi dari nabi-nabi Bani Israel setelahnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Isa bin Maryam akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia, di mana Isa ini diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kelahirannya. Jadi saat Maryam mengandung kemudian melahirkan Isa bin Maryam, maka Bani Israel menuduh Maryam itu berzina. Bagaimana tidak? Dia tidak memiliki suami, kenapa punya anak? Padahal dia adalah bagian daripada mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sanggup menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu seperti Adam. Allah sanggup juga menciptakan manusia tanpa ibu seperti Hawa. Dan Allah Subhanahu wa taala sanggup menciptakan manusia tanpa ayah seperti Isa, dan Allah juga sanggup menciptakan manusia dengan adanya ayah dan ibu seperti kita. Lah saat Isa bin Maryam masih kecil, ibunya kan dituduh dia sebagai pezina. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat Isa bayi bicara dan membela ibunya yang dituduh sebagai wanita pezina kala itu. Ada satu kisah menarik dalam dunia Islam. Ada seorang ulama besar, saya lupa namanya, karena perkataannya selalu dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ulama ini diundang oleh salah satu raja daripada raja-raja Nasrani. Datanglah kemudian ulama ini. Ketika datang kemudian pintu istananya tertutup rapat, dia tidak bisa masuk, kecuali hanya ada satu lubang di bawah pintu yang ia harus masuk lewat kepala, dan ketika masuk ke dalam istana dalam posisi sujud. Rupanya itu rencana si raja Nasrani, karena dia mengatakan tidak ada yang boleh datang ke istanaku kecuali datang dengan posisi sujud. Oh ya, nama ulamanya Al-Imam Al-Baqillani. Jadi Imam Al-Baqillani. Lah Imam Baqillani ini terkenal cerdasnya. Dia tahu kalau seandainya dia masuk dulu kepalanya, tentu posisinya sujud. Kalau posisi sujud berarti dia sujud kepada raja. Jadi dia putar otaknya, dia masuk kakinya dulu. Jadi kalau nanti dia masuk kepada istana kan posisinya nungging kan. Sebab kalau kepala dulu kan posisinya sujud, dia tidak mau. Akhirnya dia kakinya dulu masuk. Jadi sang raja geleng-geleng, rupanya cerdas juga ulama ini kata. Kusuruh sujud malah nunggingi saya kata. Akhirnya dia pun berhasil masuk ke istana. Disitulah dia ditanya oleh sang raja Nasrani. Dia mengatakan, kata sang raja kepada Imam Baqillani, "Ya fulan, aku mendengar bahwa ibumu, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita pezina." Karena kita tahu dalam hadis ifki itu, dalam hadis Bukhari yang panjang sekali, kan ada tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha pernah berzina dengan Safwan ibn Mu'attid. Tapi kemudian dibantah oleh Al-Quran dengan turunnya surah An-Nur ayat 1-9 yang membersihkan bahwa Aisyah tidak pernah berzina. Itu hanya tuduhan Abdullah ibn Ubay ibn Sabah, seorang tokoh munafik, menyakiti Rasul dengan menuduh Aisyah berzina. Jadi sang raja mengatakan, "Saya dengar ibumu, maksudnya Aisyah, berzina. Apakah itu betul kabarnya?" Maka Imam Baqillani kemudian mengatakan, "Baik, saya akan samakan antara ibuku dengan ibumu." Maksudnya ibuku maksudnya Aisyah, dan ibumu Maryam. Karena orang Nasrani menganggap Maryam sebagai ibu mereka.
Kata Imam Baqillani, bagaimana pendapat kamu? Maryam ini dia tidak punya suami, tapi dia mengandung Isa bin Maryam. Sementara ibu kami Aisyah radhiyallahu anha punya suami dan tidak mengandung. Kira-kira dari dua wanita ini yang pantas dituduh berzina, kira-kira siapa? Yang satu wanita tak punya suami, tahu-tahu hamil. Yang satu wanita tak hamil tapi punya suami. Kira-kira yang berhak dituduh berzina Maryam atau ibu kami Aisyah radhiyallahu anha? Logika, tentu yang tidak punya suami kemudian hamil, anak siapa ini? Tetapi kata Imam Baqillani, aku yakin ibuku bersih dan ibu kalian juga bersih. Tidak mungkin berzina. Syahidnya di sini adalah dua wanita itu adalah wanita suci, baik Aisyah ataupun Maryam bintu Imran, ibunda Isa bin Maryam. Lah saat dia melahirkan Isa ini kemudian memberikan keterangan kepada Bani Israel bahwa ibunya tidak berzina, bahwa dia adalah Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dia hamba Allah, dan macam-macam diucapkan padahal dia masih bayi itu. Itulah salah satu mukjizat Isa bin Maryam, di antara satu dari 4 bayi yang bisa bicara dalam buayan, salah satunya Isa bin Maryam. Lah Isa bin Maryam ini ketika tumbuh menjadi anak remaja, anak-anak belum balik, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berikan mukjizat yang aneh kepadanya. Apabila dia bermain dengan sesama anak-anak sebaya dia, maka Isa ini terkadang selalu menebak sesuatu di rumah-rumah mereka. Pamannya ada anak-anak sebaya mereka mungkin usia 8-7 tahun gitu kan. Di rumahmu pasti ada makanan ini, makanan itu. Padahal Isa kan tidak pernah masuk ke rumah dia. Akhirnya kemudian anak ini menghabarkan kepada ibunya bahwa Isa mengatakan di rumah kita ada ini dan itu. Rupanya apa yang ditebak Isa bin Maryam itu benar. Sehingga kemudian berita ini menjadi geger di tengah-tengah Bani Israel. Padahal usia Isa ini belum balik. Sampai akhirnya kemudian berita Isa ini anak ajaib sampai ke Raja Persia. Raja Persia ini akhirnya bermimpi. Jangan-jangan kemudian anak yang ajaib yang bisa menebak perkara-perkara gaib yang ada di Baitul Maqdis itu adalah anak kecil yang dimimpikan dia bahwa dia akan tumbuh dewasa dan akan menghancurkan kekuasaannya. Dari situ akhirnya Raja Persia menghubungi Raja Romawi untuk membunuh anak ini dan juga membunuh ibunya Maryam bintu Imran. Karena desakan dari Raja Persia, akhirnya Raja Romawi pun mengirim pasukan untuk mencari anak kecil ini, Isa bin Maryam dan juga ibunya. Maka Jibril memberitahu kemudian Maryam agar pergi dari Baitul Maqdis, bersembunyi karena dia sudah menjadi target pembunuhan. Akhirnya Isa dan ibunya yang membawa Isa, ada yang mengatakan dalam riwayat ke Mesir, ada yang mengatakan ke Damaskus. Akhirnya kemudian Maryam dan juga Isa bersembunyi di atas bukit ketinggian. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala sudah sediakan makanan, sudah sediakan minuman, sehingga bertahun-tahun Isa hidup di situ. Sampai akhirnya kemudian berjumpa dengan orang baik, walaupun dia bukan orang Arab, tetapi suka merawat anak-anak yatim, merawat orang-orang miskin. Maka Maryam dan putranya Isa pun bergabung dengan orang baik ini dan dirawat sampai usia Isa belasan tahun. Setelah kemudian Isa 13-14 tahun, maka Maryam bintu Imran pun kemudian membawa Isa kembali ke Baitul Maqdis. Karena bagaimanapun di Baitul Maqdis, di sana ada Nabi Allah Zakaria yang telah mengurus Maryam sedari kecil. Kemudian juga di sana ada putranya Yahya bin Zakaria yang sudah besar dan menjadi nabi. Maka berangkatlah kemudian Maryam dengan Isa dan bergabung di Baitul Maqdis. Disitulah 3 nabi berkumpul dalam satu waktu. Di situ ada Zakaria,
di situ ada Yahya, di situ ada Isa bin Maryam. Lah ketika Isa bin Maryam ini semakin tumbuh dewasa, dan kita tahu bahwa kaumnya Nabi Isa itu di zaman itu memang mereka pakar soal kesehatan. Jadi banyak ditemukan herbal-herbal, obat-obatan, pengobatan, sehingga banyak penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan oleh kaumnya. Lah Isa bin Maryam diberikan mukjizat oleh Allah yang berkaitan dengan kesehatan. Tapi tentu mukjizat yang diberikan Allah kepada Isa harus lebih hebat dibandingkan yang dilakukan kaumnya. Lah salah satunya Isa bin Maryam mampu mengobati berbagai macam penyakit, sampai kepada orang yang buta permanen itu bisa diusap kemudian sembuh. Kemudian orang-orang yang punya penyakit lepra, walaupun dari lahir sampai besar diusap oleh Isa sembuh. Dan banyak mukjizat yang Allah anugerahkan berkaitan dengan kesehatan, sampai ke taraf mampu menghidupkan orang mati. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu wa idtukhrijul mauta biizni, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam mampu menghidupkan orang mati karena izin Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa manusia yang pernah dihidupkan Isa itu 4 orang. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan qad ahya arba'ata anfus. Isa ini pernah menghidupkan 4 manusia. Pertama Azir, kemudian yang kedua Ibnu Ajuz, kemudian yang ketiga Ibnatu Azir, kemudian yang keempat Syam putra Nuh alaihi salatu wassalam. Kisahnya bagaimana? Jadi Isa bin Maryam ini punya teman namanya Azir, jauh tempatnya. Ketika Azir ini sakit dan sakitnya memarah, maka saudarinya kemudian mengirim utusan agar memberitahu Isa bin Maryam, karena Azir itu adalah teman baiknya. Tetapi kemudian belum lagi sampai berita sakitnya Azir kepada Isa, Azir meninggal dunia. Akhirnya kemudian Isa pun mendengar saudaranya, kawannya yang sedang sakit, dia pun ingin berkunjung. Maka berangkatlah Isa dari Baitul Maqdis ke rumah Azir dalam perjalanan 3 hari, padahal Azir sudah meninggal. Ketika sampai di tempat, Azir sudah dikubur 3 hari. Maka akhirnya kemudian Isa mendatangi kuburannya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan kembali si Azir ini. Subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba kuburannya membelah dan Azir ini keluar dari kuburan hidup sedia kala, seolah-olah tidak pernah mati, dan itu disaksikan Bani Israel. Dan dia hidup bertahun-tahun sampai punya anak. Ini satu kisah. Kisah yang kedua Ibnu Ajuz, di mana ada nenek-nenek. Isa ini sedang berjalan, tiba-tiba dia melihat ada seorang nenek yang menangis di depan kuburan putrinya. Maka Isa bin Maryam kemudian menasihati nenek itu, tapi dia mengatakan dia bernazar tidak akan meninggalkan kuburan, kalau bisa dia pun ikut menyusul putrinya. Kemudian Isa merasa kasihan. Tiba-tiba Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kuburan itu kemudian terbelah. Rupanya anak gadis itu keluar dari kuburannya dan hidup kembali. Kemudian juga kisah Ibnatu Azir, kisah kawannya Azir ini punya anak juga, meninggal anaknya. Kemudian dia datang kepada Isa minta agar putranya dihidupkan kembali. Maka Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar putranya Azir ini dihidupkan. Dengan izin Allah, putranya akhirnya hidup kembali. Lah Bani Israel menganggap bahwa jangan-jangan Isa ini sedang bersandiwara, membuat trik supaya dia dianggap nabi, seolah-olah dia menghidupkan orang mati, padahal dia sedang bersandiwara, bekerja sama layaknya dukun-dukun hari ini yang membuat trik-trik yang terkadang trik-trik itu sebenarnya buatan, bukan kesaktian, bukan karomah. Akhirnya Bani Israel mengatakan kepada Isa, "Oke, wahai Isa,
Kalau begitu kami ingin menghidupkan bukan orang yang hidup di zaman sekarang katanya, tapi orang yang hidup di zaman dulu. Kemudian Isa bin Maryam mengatakan siapa? Mereka mengatakan Syam putra Nuh katanya. Syam putra Nuh itu berapa abad dengan Nabi Isa ketemunya kan? Ada yang mengatakan ketika itu kan Isa bercerita soal perahunya Nabi Nuh, tapi Bani Israel tidak percaya. Mana ada perahu Nabi Nuh itu? Kalau memang kisahmu itu betul wahai Isa, kami ingin mendapatkan cerita dari penumpang langsung yang ada di kapal itu katanya. Yang di kapal itu ya putra-putra Nuh, salah satunya Syam putra Nuh. Akhirnya kemudian Isa pun membawa mereka ke kuburan Syam putra Nuh. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kuburan Syam putra Nuh terbelah dan Syam kemudian naik ke permukaan bumi seolah-olah dia tidak pernah mati. Maka untuk meyakinkan Bani Israel, Isa bertanya, "Mas buka siapa kamu?" Maka orang ini mengatakan, "Saya Syam putra Nuh." Kata Isa, "Bisa enggak kau ceritakan bagaimana kisah bisa engkau berada dalam perahu itu dan selamat dari banjir?" Kemudian Syam mengatakan, "Baik, tapi setelah aku bercerita, tolong wafatkan aku kembali dan minta kepada Allah saat kematianku aku tidak merasakan sakaratul maut." Gitu. Akhirnya Syam bercerita bagaimana kondisi di perahu begitu begini, sampai akhirnya setelah bercerita kemudian dia pun meninggal tanpa merasakan sakaratul maut. Dari sini Bani Israel terpecah menjadi dua. Ada yang beriman kepada Isa, ada juga yang kufur dengan Isa. Lah orang-orang yang beriman kepada Isa itulah yang disebut dengan Hawariyun. Tapi subhanallah ikhwatu fiddin, walaupun mereka orang-orang pilihan Isa Hawariyun itu, tetapi beda jauh antara sahabat Nabi SAW dengan nabinya, antara Hawariyun dengan Nabi Isa-nya. Sahabat Rasul itu mereka punya adab kepada Allah dan Rasulnya, tapi Bani Israel itu memang orangnya tidak pernah punya adab kepada nabinya. Makanya lihat di dalam surah Al-Maidah selanjutnya, ketika ada satu kisah yang menarik tentang kisah makanan yang turun dari langit. Disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-111-nya, "Idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama." Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Lihat, ini su'ul adab namanya. Ini namanya buruk adab kepada Nabi. Masa mereka meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Apakah sanggup Rabbmu?" Seolah-olah itu Tuhannya Isa dan bukan Tuhan mereka. Harusnya kan Rabb kita. Mereka mengatakan Rabbmu, kemudian mereka seolah-olah tidak yakin dengan kekuatan Allah dan mengatakan, "Wahai Isa, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Jadi kisahnya seperti ini. Ketika Isa bin Maryam memerintahkan Hawariyun untuk berpuasa, inilah yang disyaratkan di dalam Al-Quran, "Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Jadi puasa itu diwajibkan bukan hanya kepada kita umat Islam, tapi juga diwajibkan kepada umat sebelum kita. Ibrahim mewajibkan puasa kepada umatnya, Nuh mewajibkan puasa kepada umatnya, Nabi Syuaib mewajibkan puasa kepada umatnya, Nabi Musa mewajibkan puasa kepada umatnya, termasuk Isa juga mewajibkan puasa kepada umatnya. Jadi setelah kemudian mereka berpuasa berhari-hari, maka mereka pun ingin bahwa puasa yang terakhir yang mereka lakukan, makanan yang dihidangkan itu bukan makanan biasa. Mereka ingin makanan yang lezat yang turun dari langit. Subhanallah, meminta sesuatu yang mustahil. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Hawariyun mengatakan, "Wahai Isa putra Maryam,
bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Maka Isa ketika itu marah dan mengatakan, ittaqullah in kuntum mu'minin, kata Isa, bertakwalah kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Bertakwa kau kalian. Masa permintaannya seperti itu? Qalu, mereka mengatakan, nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lamu an qad sadaqtana wa nakuna 'alaina minasyahidin. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan akan hidangan itu. Maksa mereka minta hidangan. Qala Isa, maka Isa berkata, qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna wa anta khairur raziqin. Isa putra Maryam berdoa, ya Rabb kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki. Ketika Isa berdoa kepada Allah, maka Isa memberikan syarat kepada Bani Israel. Baik, saya akan penuhi keinginan kalian. Saya akan berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan ma'idatan minas sama, hidangan yang lezat dari langit. Tapi ingat, setelah hidangan ini turun kepada kalian, kalau ada di antara kalian yang kufur setelahnya, yang mendustakan aku setelahnya, maka kalian akan diazab oleh Allah dengan azab yang belum pernah terjadi sebelum kalian dan sesudah kalian. Ketakutan mereka. Makanya Allah mengatakan, qala Allah inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Maka Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa yang kafir di antara kalian setelah turunnya hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku azab kepada siapapun di alam semesta ini. Subhanallah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala murka dan menyuruh Isa mengatakan ini kepada Hawariyun. Baik, Allah akan penuhi keinginan kalian, sebentar lagi akan turun hidangan dari langit untuk kalian. Tapi ingat, setelah hidangan ini turun, siapapun yang kufur, maka kalian akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala seazab-azabnya. Akhirnya Isa bin Maryam kemudian memerintahkan mereka berpuasa lagi. Akhirnya mereka berpuasa. Ketika saatnya berbuka, tiba-tiba hidangan itu turun dari langit. Sebagian ulama tafsir mengatakan apa bentuk hidangan itu. Ada yang mengatakan bahwa hidangan yang turun dari langit itu adalah sab'atu ahwatin minas sama, 7 jenis ikan yang sangat lezat yang turun dari langit. Wa sab'atu arghufatin, dan 7 jenis roti yang sangat lezat dari langit. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain mengatakan bahwa hidangan itu adalah buah-buahan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan langsung dari sorga. Jadi buah-buahan dan makanan-makanan yang Allah turunkan langsung dari sorga. Bayangkan, makanan sorga, buah-buahan sorga yang Nabi SAW katakan, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Nikmatnya tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, terlintas dalam otak manusia pun tidak bisa. Saking lezatnya. Itu hidangan turun dari langit. Ketika hidangan itu sudah turun, Hawariyun tidak berani mendekat. Kenapa tidak berani mendekat? Takut dengan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala.
kalau mereka memakan hidangan itu, kemudian setelah memakan itu mereka kufur, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka diam saja. Maka Isa mengatakan, kenapa kalian tidak makan? Bukankah kalian yang meminta? Akhirnya karena mereka terdiam, maka Isa bin Maryam mengundang seluruh fuqara wal masakin untuk datang dari mana-mana dan memakan hidangan itu. Sampai dijelaskan, yang datang dari fuqara wal masakin untuk memakan hidangan itu nahwa 7,000, sekitar 7.000 manusia datang dari berbagai macam tempat dari kalangan fuqara wal masakin, makan dari makanan yang lezat itu. Bahkan dikisahkan setiap ada orang yang sakit kemudian makan dari hidangan itu langsung sembuh. Pamannya orang stroke, makan hidangan itu tiba-tiba bisa berjalan. Orang asam urat, makan dari hidangan itu hilang asam uratnya. Kolesterol langsung normal, gula darah langsung normal. Apalagi semua penyakit yang makan dari hidangan itu semua sembuh. Subhanallah. Ya. Akhirnya kemudian Hawariyun pun karena melihat orang-orang fuqara wal masakin makan, ya terpaksa ingin ikut juga makan. Akhirnya mereka pun makan. Jadi setiap mereka puasa, nanti saat berbuka turun hidangan itu, dan itu berhari-hari sampai pada waktunya. Tiba-tiba ketika mereka berpuasa, rupanya hidangan itu tidak turun lagi hidangan itu. Sehingga kemudian Bani Israel datang kepada Isa bin Maryam, kenapa ya Isa hidangan itu tidak turun lagi, katanya. Isa bin Maryam mengatakan, di antara kalian ada yang berkhianat kepada Allah. Cari orang itu, karena sebab orang itu Allah tidak turunkan lagi hidangan itu. Akhirnya dicari-cari, ketemu orang yang berkhianat itu. Rupanya dia berkhianat apa? Mengambil makanan itu kemudian ditimbun di rumahnya. Padahal tidak boleh menimbun. Ya makan-makan gitu saja, tapi tidak boleh dibawa balik apalagi sampai menimbun. Lah sejak saat itu karena ada pengkhianatan dari Bani Israel, mereka berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka pun tidak merasakan lagi ma'idatan minas sama, hidangan yang turun dari langit yang begitu lezat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Tetapi yang namanya Bani Israel tetap saja, walaupun sudah diancam oleh Isa bin Maryam, siapa yang makan dari hidangan itu kalau sampai kufur maka mereka akan diazab. Tetap saja sebagian mereka terpecah menjadi dua. Ada yang kembali kufur, ada yang tetap beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Lah peristiwa tentang Maidah minas sama ini menggegerkan kerajaan. Dan tentu politik ikhwan, kalau Isa semakin banyak pengikutnya, dengan diberikan mukjizat oleh Allah sehingga banyak yang tertarik dengan ajaran Isa bin Maryam, ini bisa menggoncang kerajaan. Bisa menggoncang kerajaan. Akhirnya kemudian dari situlah Raja Romawi bertekad untuk membunuh Isa bin Maryam, yang sebelumnya mereka sudah membunuh Yahya ibn Zakaria dengan dipenggal kepalanya dan dijadikan mahar untuk wanita pelacur. Kemudian setelah itu mereka pun membantai Nabi Zakaria dengan menggergaji saat dia bersembunyi di pohon. Terakhir mereka bidikannya kepada Isa bin Maryam. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menggambarkan di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah mengangkat Isa saat tragedi pembunuhan itu. Jadi ketika prajurit datang, kemudian mereka pun mengelilingi markas Isa bin Maryam. Kebetulan Isa itu sedang bersama 12 Hawariyun, orang-orang pilihan. Kemudian Isa mengatakan kepada 12 Hawariyun, orang-orang pilihan, siapa di antara kalian yang mau keserupakan wajahnya dengan wajah, tapi dia akan ditangkap, dia akan disalib, dia akan dibunuh, sebagai imbalannya dia akan menjadi temanku di sorga. Rupanya yang paling muda di antara Hawariyun mau dan mengatakan, saya wahai Isa bin Maryam, umpankan saya sebagai umpannya. Maka orang inilah yang kemudian diusap oleh Isa. Akhirnya persis wajahnya, persis fisiknya seperti Isa bin Maryam. Maka setelah itu Isa berwasiat kepada Hawariyun,
agar melanjutkan dakwah dia, bahwa dakwahnya tidak boleh terhenti sampai di sini. Mereka harus ke desa-desa, ke kota-kota, ke daerah-daerah, lanjutkan dakwahnya. Isa berpesan seperti itu. Maka Isa pun kemudian tidur di tengah-tengah Hawariyun. Saat ditidurkan itulah Allah angkat Isa sampai ke langit kedua. Itulah yang pernah dijumpai Rasul dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwa satu-satunya Nabi yang masih hidup di langit dengan ruh dan jasad hanyalah Isa bin Maryam. Adapun para Nabi yang ditemui Rasul di langit itu semua adalah ruhnya yang digambarkan dengan fisiknya. Lah dari sinilah kemudian orang Yahudi kemudian datang. Sebagian Hawariyun sudah lari, yang tersisa satu orang. Itulah yang diserupakan ditangkap, diseret, kemudian disalib, kemudian dibunuh. Dan Yahudi mengatakan qatalnal Masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam. Maka Allah bantah dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu. Isa tidak ditangkap, Isa tidak disalib, Isa tidak dibunuh, bahkan Isa diserupakan. Bal rafa'ahu Allahu ila sama, bahkan Isa diangkat ke langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari peristiwa ini kita tahu bahwa Isa masih hidup sampai hari ini dan akan turun di akhir zaman, bukan lagi seorang nabi, tapi memang Allah memberikan tugas kepada dia untuk membunuh Dajjal, itu yang utama. Kemudian mematahkan salib, membunuh babi, dan menegakkan hukum Islam. Dan ketika itu banyak orang-orang ahli kitab yang masuk Islam karena dakwah Isa bin Maryam. Karena di akhir zaman pilihannya cuma dua, masuk Islam atau mati. Tidak ada lagi bayar jizyah. Maka banyak ahli kitab yang kemudian masuk Islam. Itulah yang disyaratkan dalam Al-Quran, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan sebagian besar ahli kitab akan beriman sebelum kematian Isa bin Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan Isa hidup 40 tahun setelahnya sampai dia melaksanakan haji dan umrah, baru kemudian dia pun meninggal dunia. Itulah kisah mukjizat Isa ibnu Maryam yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 110 dan 111. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.